Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Asgar Jaya TV dalam acara Tape Asgar. Tape Asgar adalah sekitar perjalanan asli Garut atau Urang Garut. Sebelum saya membahas dan memperkenalkan narasumber kita hari ini, kita mau mengumumkan dulu bahwa pada tanggal 29 November yang lalu telah terjadi banjir di daerah Kecamatan Sukabumi. Nah, kemudian Asgar Jaya mempunyai kegiatan yaitu mengumpulkan dana, di mana dana itu terkumpul sekitar 9.350.000 dan sudah dibelanjakan untuk seragam anak sekolah, di mana di sana yang melaksanakan penyaluran tersebut adalah Bapak Aceng Muhyiddin. Bapak Aceng Muhyiddin adalah merupakan pengurus Asgar Jaya yang ada di Garut. Kemudian di sini dikumpulkan oleh Bapak Epi Jainal Hanafi. Pak Epi adalah merupakan sekretaris umum PLT daripada Asgar Jaya. Untuk itu, marilah kita perkenalkan sekarang tamu kita sekarang ini, yaitu Bapak Haji Harlan, seorang pengusaha yang berhasil dari Garut. Kumaha Kang Haji Damang? Alhamdulillah. Aduh, terima kasih sekali ya Kang. Ya. Abdi tos diundang ke sini, ini apa dengan rumah yang nyaman, asri segala macam gitu Kang. Akang tuh di Garutnya di mana Kang? Abdi ngawitan lahir di Suci. Di Suci. Mung duwi ka SMA. Oh, SMA. SMA abdi Jrah ka Jogja. Oh, Jogja. Di payun adi sekolah lah di Jogja. Di sekolasan Kapungkur tapi di Akademi Akuntansi CKPN Yogyakarta jurusan akuntansi. Akuntansi. Beres di Jogja, terus tahun 79 ada beres, tahun 80 ke Jakarta. Ke Jakarta biasa alasan kayak dambal Kapungkur di salah satu banyak usaha negara namanya PT PP Sero Tbk ya. Nah, alhamdulillah. Mung kinten-kinten tahun 80 abdi tahun 98 di Ren. Ya waktu saya sambil diajar dagang lah gitu. Sambil kerja sambil dagang. Karena pikiran saya kalau mengalami kerja itu barangkali rumah juga kebeli. Iya betul. Kita itu sedikit beda sama teman-teman waktu kerja waktu itu. Jadi sambil ya kira-kira waktu itu saya dagangnya apa ya? Jadi pedagang aja bukan pengusaha. Kalau pengusaha itu kan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau pedagang kan hanya barangnya ada kita jual. Iya. Kalau sekarang reseller lah kalau bahasa anak muda sekarang itu. Iya. Ya kira-kira potensi apa sih yang ada di kampung itu? Iya. Oh karena di kampung itu kan di Garut terkenal dengan produk kulit. Iya. Jaket, tas, sebagainya. Iya betul itu. Nah, Sukaregang kan itu Kang? ya itu dekat kan dengan kampung kita, dengan kampung saya. Ya. Makanya saya itu pasti tiap hari di mobil saya itu saya udah punya mobil, alhamdulillah. Jadi saya itu alhamdulillah, bukan sombong waktu itu ya. Saya tahun tahun 87 itu udah pakai mobil. Ya namanya mobil Daihatsu waktu itu mobil Hijet 1000. Hijet 1000. Wah, iya. Tahun 87 itu kan wah itu keren sekali tuh. Jadi di mobil saya itu masih taruh barang. Taruh barang, terus kemudian ya sambil jualan lah teman-teman di kantor, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan yang pesan, ya hanya pindah bagasi aja. Dari bagasi saya pindahkan ke bagasi teman yang butuh waktu itu. Iya. Terus banyak yang saya lakukan waktu saya pernah di kampung itu juga bikin pabrik bata. Pabrik bata. Oh. Nah, itu Kapungkur punya pabrik bata di kampung. Permasalahan yang dulu itu pabrik bata itu kan kita punya mobil. Ya. Truk. Biasanya itu giran ngirim itu yang punya truk suka belagu. Akhirnya belum ada leasing kan. Iya. Belum ada. Lah saya waktu bagaimana biar jalan pabriknya, batanya, terus distribusinya juga lancar, akhirnya saya ngutang itu ke bank waktu itu. Iya. Pakai kredit profesi waktu itu.
punyalah PS 120. Jadi banyak yang saya lakukan ya paling enggak untuk nambahin kocek lah. Kalau gaji kan pasti dapat. Bulan. Karena pada waktu itu masih jadi pegawai BUMN ya. Tapi masih jadi pegawai BUMN, jadi pengusaha juga gitu. Ya sambilan lah. Ya artinya bahwa semuanya juga pedagang itu pengusaha. Pengusaha itu pedagang. Iya. Ada yang jual jasa, ada yang jual barang gitu Kang. jadi memang dikerenkan lah jadi pengusaha. Tadinya balantik lah. Ya, kalau di bahasa kita. Nah, Kang tuh selain berjualan, ini loncat-loncat sedikit kan nggak apa-apa, Kang. Ya. Selain berjualan menjadi pengusaha, Kang juga kan mengembangkan sebuah perusahaan yang sekarang menjadi perusahaan raksasa ya. Ya alhamdulillah waktu itu saya 98 resign dari BUMN. Ya. Hijrah. Intinya hijrah aja lah, hijrah. Bikin cari sesuatu yang baru. Jadi ya selama 2098 sampai 2005 saya tuh ya jualan. Ya kadang-kadang ada orang yang punya perusahaan pingin diadvise masalah keuangan, perpajakan. Jadi selama 6 tahun saya tuh sambil jualan, dagang, saya tuh memberikan masukan kepada ada 4 perusahaan begitu. 4 perusahaan, satu perusahaan ada di daerah Peta itu di mana di Jalan Peta itu di Kalideres, satu itu ada PT namanya Inasa Lestari gitu, PT Inasa apa tuh? Indonesia Naga Sakti. Di PT Multikarya, saya kadang minta untuk membuat laporan keuangan, perpajakan dan sebagainya. Karena Akang memang latar belakang dari akunting, ahli keuangan. Betul. Jadi itu advisor untuk masalah finance itu kan perlu sekali ada gitu PT ya. Multikarya di Mampang. Iya. Jadi saya santai lah waktu itu. Betul. Jadi saya kerjanya tidak harus masuk tiap hari, terus harus sambil jualan, sambil dagang, sambil merintis sesuatu yang menghasilkan uang lah, kira-kira begitu. Nah, tahun 2005 saya ketemu namanya Pak Tumiono. Itu rekan kerja waktu di PP. Iya. Nah, beliau menghubungi saya berkali-kali minta dibantu untuk membantu yang dia punya perusahaan. Ya waktu itu sih belum sebesar sekarang. Namanya PT Widodo Makmur Perkasa. Widodo Makmur Perkasa. Betul, saya waktu itu masuk. Karena itu bergerak di bidang apa, Kang? Itu bidang, dulu pertama kali itu hanya peternakan, penggemukan sapi potong. Penggemukan sapi potong. Di mana tuh digemukannya? Waktu pertama kali saya masuk itu di Cilengsi. Oh, Cilengsi. Dan emang kapasitas kandangnya banyak. Mau 4.000, cuman waktu saya masuk tuh hanya terisi kurang lebih 200 ekoran waktu itu, 200 ekoran. Oh, itu khusus penggemukan aja? Nah, setelah itu, alhamdulillah dengan izin Allah, terus Pak Tum waktu itu masih bekerja di BUMN, saya di dalam ngolah punya beliau. Itu tahun 2005 itu alhamdulillah perusahaan itu bisa membeli tanah seluas 140 hektar di Makmur itu. Di daerah? Cianjur, Cikalong. Oh, di Cikalong. Oh iya. Cikalong Kulon. Cikalong Kulon, karena bisa lurus kan kalau dari Cilengsi itu Jonggol itu ya. Dari arah Cekas ke sana itu. Oh iya, terus. Iya. Itu sekarang itu muatnya kapasitas 32.000 ekor. Itu penggemukan itu bibitnya dari sini lokal atau impor? Dari Australia. Oh, jadi bibit Australia semua itu? Australia. Oh. Tahun terakhir bangun lagi satu udah Makmur Perkasa di Cario. Di Cario? Cario itu di sana di atas sana 30 hektar, kapasitas 10.000 ekor. Itu yang saya kelola. Ya alhamdulillah saya dipercaya untuk memimpin perusahaan bagi dirut dari 2010 sampai 2020. Dari 2010 sampai 2020. Waduh, kenyang sekali itu 10 tahun itu. Karena ya udah tua gantian lah muda. Iya. Saya masih di Widodo Makmur Perkasa sebagai komisaris utama. Di PT Widodo itu. Makmur Perkasa, ya. Makmur Perkasa, ya. Karena ya udah umur lah, harusnya udah pensiun lah. Iya. Aku udah usia mau 64 sekarang sih. Oh, masih muda. Ya, masih kena gagah lah. Ya, di samping saya ngolah punya teman
Ya saya juga nggak ketinggalan. Gua Yang punya sendiri. Sendiri punya, cuman nggak sebesar Ridho Makmur. Ya saya secara pribadi juga ada mengenai usaha kecil-kecilan. Saya ada kasih hanya kembali ke kampung lah. Teman-teman di kampung bagaimana bisa paling enggak yang nganggur bisa kerja. Ya, paling sedikitnya akan bisa berkontribusi kepada kampung pribadi, kampung saya. Yang secara tidak langsung mendoakan akang. Ya itu, alhamdulillah. Doa teh ayah kan. Dan di kampung ada Garut PT namanya PT Marwah Putra Perkasa. Marwah itu orang tua saya. Ya, bukan Marwah itu bukan apa? Ya kehormatan. Oh iya. Cuman kebetulan orang tua Marwah namanya. Dan PT aja namanya PT Marwah Putra Perkasa. Di sana itu trading juga. Tapi di tempat itu saya siapkan ada kandang sapi kapasitas muat kurang lebih 200 ekor. Sekarang ini? Ya. Di mana kan di Garut? Margawati. Margawati teh daerah kecamatan kota. Oh kota. Sukaregang itu terus yang ke atas. belok kiri ke arah Mukara Talun ya. Ya, ke atas tuh kiri Margawati. Biasanya sih kalau hari ini itu breeding. Breeding itu nganakin. Jadi saya nganakin dengan maksud bisa menambah populasi lah. Apapun kan ada kontribusi kita untuk peternakan menambah populasi. Tapi pada saat menjelang nanti 4 bulan sebelum itu ada. Biasanya pun nyiapkan sapi buat sapi potong buat juga untuk kurban. Ya, karena cukup lumayan. Karena kalau kita berdagang pada saat itu harganya itu berbeda dengan harga biasanya. Iya. Pokoknya lebih mahal lah. Betul. Iya, mahal. Itu akan juga impor juga? Enggak. Sapi lokal? Sapi lokal. Dari mana kan ngambilnya? Dari Jawa ada. Oh, akan ada supplier atau akan cari ke sana? Ya banyak lah di Jawa, banyak bakalan banyak. Terus kedua juga di Garut ada PT Raples. PT Raples itu perusahaan sapi juga tapi sapi perah. Kadang aku sudah ngambil anaknya. Di Kamojang di daerah ini apa namanya Cipanas ke atas tuh. Iya di atas. Garut tuh. Di Garut kota juga ya? Iya, masuk ke Garutnya main daerah Terobong ya. Ke atas itu di Samaran itu kan? Rancabango. Oh di Rancabango. Iya. Oh ada situ ya? Ada di peternakan PT Raples. Kan kalau sapi perah itu biasanya jantannya nggak dipelihara. Jual, berpindah pelihara lah. Iya. Itu aku sekarang sudah ngambil dari PT Raples dari jantannya sapi perah. Jantannya itu? Ya itu nanti dari biasanya umur 60 hari dijemurkan nanti selama setahun lebih jadi jual untuk kurban. Ada banyak sih, banyak bakalan kita ambil sapi perah. Jadi akan sekarang udah banyak dong karyawan. Jadi artinya bisa membantu menghidupkan ekonomi masyarakat di Garut gitu. Nggak banyak lah, kalau ya 20 orang sih ada di situ. Ya udah lumayan lah. Ya kalau di PT Ridho Makmur sendiri saya ikut share ada pabrik kulit. Widodo Makmur itu? Ya punya pabrik kulit. Widodo Makmur punya. Itu dari Malen Bisnis. Jadi emang dia motong juga? ruang potong hewan ada. Kapasitasnya sehari bisa 2 ekor. Jadi jual daging juga dong ya? Daging Superindo itu yang putih kita. Saya banyak ya, kalau Superindo ada supermarket. Iya. Saya kalau di pabrik kulit ikut ada share itu nggak banyak. Namanya PT Garut Makmur Perkasa. Dia mengolah dari kulit mentah menjadi bahan jadi. Sampai jadi jaket? Bisa jadi jaket, jadi sepatu, bisa jadi tas. Hari akan memproduksi ini nggak? Memproduksi jaket nggak? Dulu ya. Dulu saya membuat jaket, membuat tas dulu. Ya. Sekarang? Enggak, udah berhenti. Kenapa? Apa ya? Kurang margin atau apa namanya? Dulu saya tuh berpikirannya kan semakin belajar. Saya bagaimana nggak punya karyawan, nggak punya mesin, tapi punya jaket. tapi aku cari marketnya aja. Bisa jualan jaket lah. Iya, jadi aku marketnya punya, pasarnya punya, tapi saya bagaimana biar murah, biar efisien. Saya punya pabrik, saya punya mesin, saya punya pasar. Aku jangan siapkan bahan bakunya, aku cari tukang jahit yang bagus, di mana serahkan, bikin sekarang potong. Terakhir saya dulu membuat
jaket buat pilot dan co-pilot Lion Air waktu itu. Harganya, Jadi itu buatan Garut juga ya? iya, bukan Garut itu Hebat banget, dulu ya. zaman itu mungkin tahun berapa ya? 90 berapa? 98, 2000 berapa ya? Tahun 2000-an tuh udah dijual 2 juta saya. Itu menjadi uniform untuk Pilot dan co-pilot. pilot dan co-pilot. Iya. Terakhir saya buat itu. Terakhir saya buat itu. Luar biasa ya. Iya. Jadi apa benar-benar memang yang order itu Lion Air ya? Iya. Dan saya juga tak akalin karena kalau misalkan pribadian ya, Jakarta nggak punya kru, nggak punya temen. Caranya gampang. Kalau tulangan jahit itu mengukur ya, mengukur berapa pundak, berapa perut. Tak bikin modelnya nggak pakai ini, langsung aja. Oh. Diakalin modelnya nggak pakai Pangkat ya kan? nggak pakai jahatan sini pundak. Oh. Jadi langsung kan sampai sini tuh, saya mengukur panjang tangan berapa, jadi tuh. Kan kalau harus mengukur berapa pundaknya, berapa perutnya, Tapi nyaman itu. nyaman dipakai. Jadi aku tak kali begitu ya, itu bedanya kalau kita berpikir sedikit Ya. Kalau profesional begitu lah. ya, tapi dia di rumah. Ya. Ya, buat yang bikin orang Garut. Semuanya itu ya. Iya, bahan bakunya saya nyariin dari bahan bakunya dan yang terbagus, benang dari bagus. Itu jadi tadi ini belum selesai. Kenapa sampai Akang tidak membuat lagi itu untuk jaketnya itu? Jadi Akang sekarang hanya menjadi trading aja gitu. Alasan yang paling mendasar tuh apa itu? Ya sebenarnya sih jenuh lah ya. Oh, Nggak jelas itu udah ada capek lah sudah lah. iya. Ya kan dulu kan Jakarta kan sambilan ya. Tapi apakah Akang dulu udah berinvestasi belum untuk mesinnya segala macam pada waktu membuat itu? Justru itu saya mikirnya itu sih. Saya udah punya orang, udah punya mesin, punya pasar, jualan betul ya intinya. Nah, waktu membuat itu kan mungkin itu Oh, atau enggak. maklun aja. Nggak maklun, nggak maklun. Maklun aja. Maklun aja. Karena kan simpel aja mesinnya. Oh. Tidak, saya tidak ingin membuat sesuatu, mengadakan investasi, harus ada modal kerja, ada modal itu. Kan kalau usaha itu kan yang paling berat modal investasi. Kan dua, investasi sama modal kerja. Iya. Lah kalau investasi nggak panjang. Iya. Kalau modal kerja kan udah berputar kebutuhan ya. Iya, betul. Ya bikin mesin, tas manusia dan sebagainya. Iya. Tapi kalau yang sekarang ya pastilah kalau saya punya kandang sapi ya ada kandangnya investasi, ada tanahnya investasi. Iya. Termasuk choppernya, alat potong dan sebagainya, termasuk saya tidak tanah buat rumput gitu kan. Nah, pola kerja kan cuman kalau breeding lama. Lama ya. Karena breeding itu kita mengadakan sapinya kan paling tidak bisa beranak 5 kali. Dalam Kalau sapi itu setahun satu. setahun cuma satu. Jadi kalau untuk sapi kan investasi termasuk bibitnya kan. Ya kalau atas suatu sapi rata-rata kalau bibitnya harganya 20 miliar. Iya. Terus bangunan kandangnya misalnya per ekor sapi berapa? 2 meter lah. Kalau 100 berarti paling nggak 1000 meter sama kerja itu kan investasi. Kalau modal kerjanya ya paling beli upah pakan. Itu udah bisa dihitung ya dari Udah. mulai kita ini Udah. untuk breeding ini, dari mulai kita beli bibit sampai melahirkan. Betul, makanya untuk menunjang itu makanya kita dulu sapi potong untuk pembiayaan Hari-hariannya. Ya, kalau enggak ya nanti nggak ada, hanya bayarin Nah, terus. itu periodenya itu sapi itu hanya bisa 5 kali melahirkan. Ya, yang efisien 5 kali. 5 kali. Sudah 5 kali dipotong. Potong aja. Kalau tidak salah, kalau sapi yang masih produktif, itu tidak dipotong pidana itu. Oh, Dana. undang-undang apa? Undang-undang hewan. Pernah kan? Oh, Nggak salah. ya artinya tapi kalau sudah setelah 5 Kalau kali. udah non produktif boleh dipotong. Nah, itu pun harus izin dinas. Oh, iya? Iya. Kalau menyatakan sapinya sudah tidak produktif, itu artinya dinas ngecek harusnya. Artinya Kalau itu ya undang-undangnya ya. Artinya bahwa sapi itu yang betinnya itu tersertifikasi. Jadi sebenarnya kalau menurut peraturan itu tidak boleh dipotong kalau yang produktif. Saya pernah melihat yang kurban itu pakai sapi betina itu.
Ya harusnya jantan. Harusnya kan jantan. Ya kan melihat kok ini sapi betina. Ya kalau kata Badir ini mah. Ya kalau Badir mungkin bisa, makanya kan. Tapi kan itu udah izin kan, boleh dipotong karena emang kita menggunakan tuh. Tapi tidak perlu dilaporkan kan kalau yang begitu. Ya kalau gitu, kalau perusahaan besar saya belum melaporkan. Kalau perusahaan besar. Ya, kalau yang kalau masyarakat kan susah kontrol sih. artinya yang terregistrasi lah, yang artinya yang terregistrasi lah, yang Ya regulasinya begitu harusnya. yang dikuatkan oleh undang-undang. Iya, regulasinya begitu. Ya, regulasinya harus itu. Dan memang sebenarnya bagus kan begitu itu, karena untuk melindungi populasi dari Populasi ternak itu sendiri. ternak itu sendiri gitu. Nah, kalau ini harganya berapa sekarang rata-rata itu sapi itu? Kalau sapi impor itu sekarang kan di kilo, bukan diukur sekarang itu. Limosin itu ya yang itu. Kalau sapi lokal itu hampir sama dengan sapi impor itu di antara 49.000 kilo. 49.000 per kilo. Hidup itu ya, karena tulang segala macam. Iya. Dihitung kan ya. Kalau limosin itu kan itu dari mana itu Kang? Itu kan sapi luar semua ya, peranakan luar. Kalau kita kan PO, peranakan ongol. Kalau limosin, semental itu kan semua ada. Kebanyakan kan kita dari Bali, NTB ya. Ya, kalau Bali kan sapi Bali, ya sapi Kupang, lokal dengan Iya. Sunda. Iya, ada juga sapi Sunda. Ada, cuma kecil. Iya. Ya, jarang sih. Nah sekarang kan gini, di kita ini sangat terkenal sekali dengan jaket Garut segala macam itu sampai sekarang ini. Nah akan sampai sekarang itu ekspansi mengenai jaket Garut itu sudah kemana aja? Saya kebetulan sudah berhenti ya mengenai ini ya untuk memperdak barang-barang jaket pas sudah berhenti udah lama. Sudah berhenti ya. Sekarang yang nekun anak saya. Oh, ke tradingnya itu oleh anak gitu. Anak saya itu khusus menekuni strap tali jam tangan. Oh, ini kalau di browsing di Google ada namanya HNMB. HNMB. Kata dari handmade HNMB leather. Dia sudah jual ke Inggris sama Singapura. Khusus untuk talinya saja. Itu buatan Garut. Buatan Jakarta. Oh, buatan Jakarta. Anak turunan Garut. Tapi turunan Garut. Nah, itu bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya ada yang lokal, ada yang impor. Oh. Kalau impor diambil dari Itali, kadang dari Gantung. Iya. Dari India, kalau lokal dari Garut. Nah, ini harganya tuh paling murah 20.000 sampai 750.000. Itu untuk di sini. Ya. Kalau udah lari ke sana terus balik lagi ke sini. Biasanya mereka yang dari Inggris itu dulu pertamanya itu kita barang jadi. Sekarang udah pindah mereka. Kadang-kadang bikin bahan baku kita, terus dimerekin kita kirim ke Inggris. Kita hanya bikinnya aja. Ya, maklon aja. Ya. Mereka yang udah pinter itu harganya bisa 1 juta kan. Padahal buatan dari sini. Buatan si jantung. Nanti bisa lihat di workshopnya, bisa lihat. Ya. Jadi itu dulu anak saya itu kerja di bank 3 tahun. Iya. Memutuskan berhenti untuk lanjutkan bisnisnya. Boleh nanti kita lihat supaya bisa ditayangkan juga nanti ininya di sini juga ininya itu. Oh jadi Akang tuh sekarang itu sebenarnya ke kulit itu sudah hampir tidak ya? Tidak, anak saya. Tapi anak juga lebih kepada ikatan jam aja. Hanya kerjaan. Tidak ke jaket lagi, tidak ke apa Dia lagi. sekarang ada juga yang kadang melayani minta dompet. Oh, dompet. Tapi khusus, ya, hanya custom. Iya. Bukan massal ya, custom. Kalau custom itu lebih sulit kan ya. Dan harganya lebih lumayan. Itu belajarnya dari mana itu Bang? Jadi supaya bisa bikin untuk jam tangan segala macam. Anak satu nggak pernah belajar otodidak. Oh. Dia tuh basicnya itu sarjana S1 dia aja, dulu dia kerja di bank. Jadi dia emang hobi kali ya dulu. Jadi pikirannya itu begini. Saya tanya, kalau kamu kok bisa putuskan kali jam? Iya. Karena suatu waktu dia punya jam putus. Dia bikin sendiri. Bikin sendiri. Saya pikir,
Ya mungkin yang putus bukan aku aja. Orang juga masalah dengan Dalija. Dan sederhana pikirannya itu. Orang juga ini masalahnya akan jadi peluang. Akhirnya dia bikin, dan habis pulang kerja itu dia online kan. Ya. Hanya bikin dua biji. Jadi terus lama-lama mungkin dari kerjaan nyampingnya itu mungkin katanya, kok kamu putuskan berhenti bekerja? Aku udah niat. Kalau nyambiku sama dengan gaji bintang, aku berhenti kerja. Gitu. Nyambi aja udah sama gaji Bang. Apalagi kalau benar gitu Iya. Oh, iya. Nah, aku bilang, kita suka beli buku gitu kan. Ada buku Jepang, cara menjahit yang baik. Emang bisa tuh ngerti bahasa Jepang. Lah, dan gambar gaya itu. Jadi semua karyawannya diajarin. Nah, sekarang dia di ruko itu punya anak 2, 6, 7, 9. 9. Di atas 9. Sekarang ini punya ini tuh. Hanya ngerjakan strategi. Hanya mengerjakan untuk tali jam saja. Dan itu lumayan, maksudnya lumayan. Iya kan. Sebulan bisa 200 juta. Mungkin nggak satu kabupaten satu yang bisa mengerjakan tali jam itu. Ya, sebenarnya di Garut juga ada. Ada juga. Cuman permasalahannya, ya beda lah kalau anak berpendidikan itu kan lebih kreatif. Ya lebih detail lah. Benangnya, kulitnya, terus strap ininya, gespernya ya. Diambil dari luar. Oh, dia impor dari luar. Dari Cina, dari mana. Iya. Terus sekarang kan lebih gampang kalau impor. Ya itu kan Nggak perlu pakai izin impor, hanya pakai itu aja kan, pakai kode aja kan. Iya. Akang tadi di Widodo itu, dan itu udah menjadi perusahaan raksasa, udah menjadi besar, dan katanya sudah IPO ya? Udah IPO dengan kode sahamnya WMPP yang 1, yang ayamnya WMUU. Jadi ada ayam juga? Ayam. Jadi di rumah murid itu ada 5 bisnis lain, ada ayam, ada ya istilahnya itu poultry ya, terus cattle, kemudian ada trading, ada meat, sama kontraktor, konstruksi, kami sekarang support untuk membangun 4 bisnis ini. Oh, jadi itu merupakan holding itu? Jadi, tapi juga anak-anak usaha, ada 5 anak usaha. Ada anak usahanya, ada segala macam lah. Padahal kan kalau dilihat kan ya, sekarang ini kebetulan saya ini konsultan hukum pasar modal. Jadi pada waktu tahun kemarin itu harga saham itu benar-benar anjlok sekali gitu loh, anjlok sekali, bahkan saham-saham BUMN segala macam, bahkan tidak sedikit mungkin adalah yang delisting karena sudah tidak tahan lagi dengan harga saham yang terus merosot gitu. Nah tapi hebat juga Akang itu punya perusahaan di waktu saat krisis ya, itu akan bisa launching untuk IPO, untuk menjual saham itu. Sebenarnya saya nggak punya pengalaman, itu yang paling hebat itu namanya Pak Tumyono. Iya. Pak Tumyono itu pemilik PT itu, dan dia juga dulu salah satu mantan dirut BUMN di PT Pembangunan. Iya. Kedua, beliau dirut di PT Wijaya Karya. Ya. Nah, karena sudah purnagawe kembali ke rumahnya. Kebetulan sebelumnya waktu beliau dulu di BUMN tidak bisa langsung menghandle perusahaan yang seperti itu. Iya. Beliau yang handle untuk meng-IPO-kan itu. Kalau saya sih nol pengalaman, justru belajar dari beliau. Saya belajar dari Pak Tumyono bagaimana meng-IPO-kan perusahaan, karena dia hampir sudah mungkin termasuk udah 9 kali meng-IPO-kan perusahaan. Tapi memang kan sekarang ini dalam 3 bulan 4 bulan sekarang terakhir ini IHSG juga udah agak naik. Sekarang hampir 6.000 sekian lah. Padahal pada waktu bulan Juni itu Bang, itu di 5.000, bahkan di bawah 5.000. Naik turunnya itu sangat tajam sekali gitu. Ya kan sebenarnya kan justru kan
kalau tidak melakukan apa-apa kita malah salah. Malah salah, iya. Tapi itu saya salut sekali dengan keberanian itu. Karena memang pada waktu itu ada juga ya yang ini seperti Bukalapak, PT RC itu juga memang dia IPO juga, ada beberapa bank lah yang masuk juga, terus ada perusahaan IT yang saya lihat itu. Cuman yang nggak tahu nasibnya apakah terus di hijau atau langsung merah gitu loh itunya itu. Ya yang jelas kan kalau perusahaan sudah itu kan sudah GCD lah. Ya, Kita aja kan lebih ya paling tidak terukur lah. nilai daripada yang sebelumnya kan. Ya terukur lah paling tidak ada ukurannya. Jadi ukuran bisnisnya sudah ini gitu. Karena ada transparansi Ya. dalam prospektus segala macam dan pertanggungjawabannya gitu loh Kang. Kang kira-kira nih Akang punya saran-saran nggak untuk sekarang untuk orang Garut gitu untuk meningkatkan ekonomi, paling tidak masyarakat itu survive lah dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya, atau untuk Pemda dan lain sebagainya gitu. Kira-kira saran apa yang bisa Kang sampaikan? Kalau saya ngeliat sih, saya kan saya Garut ya kembali ke kampung ya sebenarnya. Betul. Makanya kenapa saya juga nggak tahu tuh sesepuh Garut Pak Kiai ngajak saya masuk di Nahdlatul Ulama ditunjuk sebagai wakil ketua kami bidang ekonomi. Itu salah satunya bagaimana menggunakan ekonomi Nahdliyin. Betul. Dan ada produk-produk bakso, nugget, sosis, pakan. Yang penting berupa makanan. Ya, ini bagaimana caranya satu mendistribusikan barang perusahaan, kedua mereka itu berdagang sehingga ada income. Nah, lewat RPPN Garut itu kemarin kita sudah membuat beberapa titik di pesantren. Jadi pesantren itu kita ajak koperasinya berdagang untuk mendistribusikan, menjual barang-barang hasil produk itu. Dari ya kita siapkan waktu itu untuk pertama kali ya mungkin kan kalau mereka juga berat kalau beli solid harganya 500 juta. Ya. Nah, sementara saya berinvestasi naruh di paling tidak ada 10 atau 20 pesantren itu barang apa isi konsinyasi. Ya kalau laku bayar, tapi kalau potong saya kembali. Nah palingnya dengan sistem bagi hasil, kalau aku punya untung misalnya 25%, ya lah 15 buat yang jualan, 10 buat kita. Itu yang sekarang dilakukan. Ya, ke depan pun tuh banyak beranya teman-teman yang mau melakukan itu, karena itu kan barang itu udah menjadi barang bukan barang lagi mewah ya. Ya. Bukan lagi makan orang kota. Itu bisa kemitraan itu. Bisa. Dan kalau seumpamanya taruhlah begini, kan sekarang konsepnya untuk orang Nahdliyin. Kalau di luar Nahdliyin semuanya yang mau untuk ikut serta dalam kemitraan itu apakah bisa? Bisa, kan sudah terjadi juga. Sudah terjadi? Sudah. Ya saya dengan teman-teman di SI pun oke. Zakat Islam ya kan kita kan umat itu kan tidak hanya NU aja, ada SI, ada Nahdlatul Ulama, penting rahmatan lil alamin ya. Iya. Kenapa tidak? Iya, Dan betul, ya betul. aja saya sebagai pengurus, tapi Ya. kalau ada kamu kan kita belum karena siapa. Oke Kang, nah sekarang itu apa yang dilakukan oleh Akang? Kira-kira Akang, menurut Akang sekarang regulasi apa yang harus dilakukan oleh Pemda Garut ya untuk sekarang itu memotivasi masyarakat ya dalam pasca COVID ini, karena banyak yang terpuruk sekali. Nah, Akang kira-kira punya saran nggak untuk bupati atau pemerintah Garut? Ini lo harus regulasinya harus dibikin ini gitu loh. Apa saja kan kira-kira? Emang kan kalau pemerintahan itu kan kita segera kurang paham ya pemerintahan ya. Kira-kira untuk memberikan sokongan atau mendorong biar ekonomi berkembang. Ya. Ya mestinya kembali kepada contohnya UKM itu ya. UKM ya. Betul. Kan kalau pengusaha di Garut kan banyakan itu dari luar sebenarnya. Oh. Pabrik sepatu, Bulu mata.
Bulu Mata, itu kan investor luar, tapi untuk orang Garut sendiri itu UKM kebanyakan. Nah, kira-kira bagaimana caranya pemerintah bisa memfasilitasi untuk memberikan modal kerja kepada UKM-UKM. Nah, ada Bank Jabar. Ya. Salah satunya kan. Nah, karena apa? Karena untuk berkembang itu, kalau apalagi udah punya pasarnya besar, itu perlu modal kerja kan, UKM itu kan. Nah, itu bagaimana bisa mempermudah mendapatkan modal kerja dari perbankan. Ya. Nah, itu kalau Pemdanya aktif, mungkin itu lebih cepat karena kan ada KUR, ada apa segala macam. Nah, itu bisa difasilitasi. Kedua, mungkin dididik UKM itu, karena gini, banyak UKM itu, saya kan orang akunting ya, menghitung untung rugi. Dibikin short kursus pendek dinas ya, bagaimana menganalisa usaha itu sehingga usaha ini menguntungkan. Jangan contoh gini, banyak orang jualan kerudung di mall. Harga kerudung itu cuma 25.000. Sewa mallnya aja sebulan udah 2 juta. Yang nunggu 1,5 juta, 3,5 juta. Paling nggak dia tahu berapa sih peak cost-nya itu. Sehingga lah kalau aku mengeluarkan uang 3,5 juta sebulan, kalau harga kerudung Rp25.000, harus berapa yang? Berapa ribu kerudung mau untung. Makanya kenapa begitu 2 bulan tutup gitu loh. Nah, paling nggak mereka diajari sedikit bagaimana buat analisa dagang gitu. Ya gitu. Ya paling nggak dengan kos produksi berapa sih, dengan HPP berapa sehingga aku bisa untung. Gitu. Harga jual berapa lah. Itu paling nggak dibuatkan kursus melalui dinas. Kan ada tuh namanya dinas ketenagakerjaan itu. Ya, itu bahkan bikin aja simulasi paling nggak tahu berapa sih peak cost itu berapa. Contoh soal paling gampang nih, analisa misalnya, saya kalau menjual suatu barang, harga pokok produksinya itu misalnya 90%. Berarti gross profit 10%. Biaya tetapnya itu saya keluarkan 1 juta. Kalau untung kotor 10%, aku punya peak cost plus 1 juta. Kira-kira jualanku berapa sih? Kalau enggak untung nggak rugi, break even point-nya berapa? Kan paling gampang rumusnya, gajinya 1 juta dibagi 0,10. 10 juta lah jualannya. Kalau jual 10 juta, untung 10 juta berarti kan book. Nah, 11 juta untung 1 juta. 12 juta untung 2 juta lah. Minimal tuh tahu itu dulu gitu. Itu diajarkan ke mereka. Artinya, itu penting banget. Artinya apa, untuk dia menghitung apa bisnis, analisa usahanya, analisa bisnisnya juga diajarkan. harus diajarkan. Di samping diberikan fasilitas untuk modal kerja. Karena sekarang ini kan memang UKM itu tidak tahu, dia asal bikin ini sekian, banyak yang tidak tahu, dijual sekian merasanya sudah untung. Padahal sebenarnya itu cost-nya itu melebihi. Dan itu upahnya dia, dia minimal dibuat event point yang sederhana saja. Sederhana, betul. Jangan kita di akademik lah ya. Itu label cost berapa, big cost berapa, bagai itu terlalu rumit. Bikin yang simple aja, sampaikan nih, kalau mau dagang, ongkosnya orang dagang keluar 1 juta. Gitu. Kerja keluar 1 juta lah. Itu kira-kira aku jual berapa sih, dan minimal 0, kalau mau untung berapa. Itu aja dikasih tahu. Janten, menurut Akang itu regulasi yang harus diberikan oleh pemerintah daerah Garut itu diantaranya pelatihan lah. Satu, pelatihan untuk keterampilan. Kedua, jalur untuk modal. Dan jalur untuk modal, badan usahanya adalah UMKM. Karena UMKM itu yang paling banyak di Garut, karena perusahaan besar hanya sedikit saja. Gitulah ya. Oke Kang, dilanjut lagi. Akang itu di samping usaha, apakah Akang punya nggak kegiatan lembaga-lembaga atau tempat-tempat kegiatan sosial di Garut itu? Saya di Garut ada namanya RMC,
RMC. Apa itu RMC itu? Raden Marlan Center. Raden Marlan Center. Itu bergerak di bidang sosial budaya. Ya. Itu apa saja Kang Ya kegiatannya? saya biasanya kalau kayak kemarin ada bencana banjir di mana di Sukawening. kita ikut berkiprah. Tapi Ya, nggak sendirian. Saya kerjasama karena saya di LPPNU, saya kerjasama dengan LPPNU. Yuk kita kira-kira apa yang bisa bantu untuk teman-teman kita di Sukawening. Ya mungkin nanti kalau di Facebook saya muncul tuh ada, saya tidak membagi sembako. Sembako udah banyak orang bagi. Ya. Lah, saya lihat di setelah kepala lurahnya kira-kira apa Pak? Oh, yang bermanfaat panjang air. Kalau sembako saya habis ya. Ya. Dan banyak yang ngasih. Kalau air itu kan untuk kehidupan terus. Nah, itu banyak kemarin setelah bencana itu ketimpang longsor, airnya terputus dari sumber airnya. Nah, kita buatkan lagi saluran-saluran itu dibetulkan sehingga air bisa mengalir dengan baik. Iya. Di Kirmir itu ya, di Iya, fondasi ada itu. buat penampungan airnya, kita pakai peralon biasanya. Peralon. Kan dari atas peralon ke bawah penampungan berbaik ke pesantren, ke masyarakat. Salah satu tempat saya lakukan kemarin. Berbanyak tempat, mungkin kalau teman-teman lain bisa nanti lihat tempat-tempat lain bisa ada sekarang. Tapi lembaga lainnya selain itu? Kedua, saya bekerja sama dengan, kebetulan istri saya itu kan dulu sekolah di Garut itu namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim ya, Ar-Rahim SPG. SPG Ar-Rahim. SPG Ar-Rahim. Jadi saya sering ketemu teman-teman dari alumni Ar-Rahim. Saya bilang ke alumni Ar-Rahim, udah bikin aja yayasan namanya Yayasan Alumni SPG Ar-Rahim. Saya prakarsain waktu itu dengan Pak bekas gurunya almarhum sudah meninggal. Terbentuklah yayasan tuh. Lah, sebelah udah karena teman-temannya semuanya guru, bagaimana kalau kita bergerak bidang pendidikan saja? Oh. Dah, ini saya punya tempat nih. Saya punya tempat di sana di Desa Suci. Di daerah mana? Di Suci. Ya kata orang bilangnya pila. Ya. Jadi saya tambah aja 2 kelas, bikin PAUD, namanya PAUD RMT Suka apa ya? Ada RMT Suka nama kampungnya tuh RMT Sukalaksana gitu. RMC Sukalaksana. Ya, itu sudah punya izin dari Dikbud. Dinas, Dikbud sudah. Alhamdulillah dapat bos juga sekarang. Udah muridnya juga udah banyak. Banyak, sampai 80 murid. Wah, padahal 2 kelas. Sudah 2 kelas, sudah sekarang angkatan ketiga. Jadi PAUD sama ya masuk ke TK ya. Iya. Tapi berbayar juga di sana, enggak? Alhamdulillah, tahun pertama gratis. Termasuk seragamnya tak gratisin. Tahun kedua seragamnya suruh urunan. Iuran gratis. Tahun ketiga itu nggak ada iuran, cuman infak aja. Oh, infak aja. Ya terserah mau ngasih berapa, Yang penting untuk operasional lah. untuk personal. Guru-guru, ya. Sementara kan kalau bos tidak bisa untuk gaji guru kan, hanya Iya. untuk apa namanya Operasional alat praktek, sekolah aja. alat praktek luar, alat praktek dalam ya. Sementara ya kita sosial. Iya, Kita iya. ada dua guru, 1 kepala sekolahnya. Di sana itu. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Ya Kang, aduh terima kasih nih, saya udah merepotkan, udah berbincang-bincang, ini mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan khususnya untuk warga Asgar, di warga Asgar yang ada di Jakarta maupun yang ada di Garut, mudah-mudahan pada menonton ini gitu kan. Makanya jangan lupa nanti subscribe, terus dipencet loncengnya, terus like and share gitu ya. Jangan lupa. Kang, hatur nuhun pisan. Terima kasih sekali dengan dengan wawancaranya. Ingin wawancara yang sangat bermutu sekali dan sangat berbobot sekali, dan ini bermanfaat lah bagi masyarakat. Oke, terima kasih sahabat Asgar Jaya. Demikian perbincangan kita dengan Haji Marlan, pengusaha sukses dari Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.